Air yang dimaksud di sini adalah air mutlak. Nah, dulu kita pernah membahas air. Ada air yang tidak mutlak, ya. Air yang tidak mutlak itu contohnya air kopi, air teh, ya, air susu. Nah, nggak boleh kita gunakan air teh, air kopi, ya. Kita gunakan air mutlak, ya. Air mutlak itu seperti yang sudah kita jelaskan, air hujan, air sumur, air mata air laut, ya. Nah, air-air yang seperti itulah yang bisa kita gunakan untuk istinja. Yang pada asalnya air-air itu kita gunakan untuk membersihkan apa? Membersihkan najis. Tapi ada juga dalam pembahasan fikih, ya, itu boleh menggunakan batu. Yang batunya itu nggak licin, agak kasar. Saya rasa kita sekarang ini nggak pernah menggunakan batu, ya. Semuanya kita ini menggunakan air. Mungkin waktu itu kalau air itu sedikit, ya, kita gunakan batu duluan, baru kemudian kita gunakan air. Dan alhamdulillah di tempat kita ini air lumayan banyak, jadi tidak perlu kita menggunakan batu. Kalau gunakan batu, ya ikut sunnah Nabi ya nggak apa-apa juga, ya. Cuma nanti batu yang kayak apa susah kita carinya, ya. Jadi cukup menggunakan air. Atau biasanya sekarang kalau nggak ada air orang gunakan tisu, ya. Nah, tisu itu bisa juga sebagai pengganti batu. Yang paling afdolnya, ya, paling afdolnya itu kalau ikut sunnah Nabi pakai batu atau pakai tisu dulu, baru gunakan air. Nah, itu yang paling afdal. Tapi kalau kita langsung menggunakan air juga nggak ada masalah, ya. Tisu mahal pula harganya, ya cukup menggunakan air. Baik, itu sebagai muqaddimah. Nah, hadisnya apa di sini? Dalilnya menggunakan air, ya. Nah, di sini disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, Anas bin Malik itu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi, yadkhulul khala'ah, itu masuk ke toilet, ya. Khala itu artinya sunyi. Memang toilet itu nggak ramai orang di situ, sunyi, ya, namanya khala atau baitul khala. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwai ida watan min ma'in wa anzah, ya, fayastanji bil ma. Jadi dibawalah kepada Nabi ini air, ya, dan anzah. Anzah itu tombak, ya. Dulu kalau orang mau buang air itu nggak seperti kita sekarang, ya, di mana-mana banyak toilet. Dulu di padang pasir, gimana cara buang air? Letakkan tombak, kemudian dipasang kain, kira-kira begitu, agar terlindung dari penglihatan orang, ya. Nah, Nabi ketika itu, ketika buang air, ya, dikasih tombak, kemudian disangkutkan di situ kain atau alat pelindung, kemudian dikasih air. Nah, inilah dalil bahwa kita istinja menggunakan air, ya. Dan itu hukumnya tadi adalah wajib. Dan juga wajib nanti di antara adabnya itu adalah berlindung dari orang lain. Nah, ada juga dulu disebutkan dalam hadis ini, ya, Nabi menggunakan batu, ya. Tapi sekarang kita nggak pernah gunakan batu, ya. Ini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Berikutnya hadis tentang masalah keutamaan kita istinja ini adalah dari ayat Al-Quran, surah At-Taubah ayat 108, ya. Jadi sebelum turun ayat ini, itu para sahabat, ya, qala kanu
yastanjauna bil ma'i fanazalat fihim hadhil ayat. Jadi mereka para sahabat itu istinja menggunakan air, ya. Bersihlah tempat keluar najis tadi, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Maka turunlah firman Allah dalam surah At-Taubah 108 memuji perbuatan para sahabat ini. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, ya. Di masjid itu ada para rijal, mereka suka untuk membersihkan diri. Membersihkan diri di sini diantaranya adalah istinja, pemahamannya, ya. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah itu suka atau cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Jadi ingat ya, kalau kita buang air besar wajib istinja, buang air kecil juga wajib istinja, ya. Jangan ikut-ikutan orang lain yang kalau kita lihat buang air besar itu buang air kecil, ya. Kalau air besar mereka biasanya istinja. Banyak ya orang buang air kecil itu nggak istinja dia. Nah itu nanti kalau dia tidak istinja ada ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oke. Berikutnya, hal-hal yang tidak boleh kita gunakan untuk istinja, ya. Kalau tadi batu itu boleh, ya. Tisu boleh, ya. Bagaimana hukumnya kalau kita istinja, katakan air nggak ada, ya, yang ada hanya kotoran hewan yang sudah kering, misalnya, boleh nggak kita gunakan kotoran hewan yang sudah kering? Maka nggak boleh, ya, sebab tujuan dari istinja itu adalah membersihkan najis. Kalau pakai kotoran hewan, bukan najisnya hilang, justru najisnya makin bertambah, ya. Nah, atau sesuatu yang dikenai oleh najis. Nah, ada benda yang suci tapi bernajis, nggak boleh juga, nanti akan bertambah juga najisnya, ya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah kata Abdullah bin Mas'ud ini, ya, radhiyallahu taala anhu, qal atan Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ita, Nabi mendatangi toilet, buang air besar, ya. Fa amarani an atiyahu bi salasati ahjar. Rasulullah minta saya untuk mengambil 3 batu. Fa wajadtu hajaraini, tapi yang saya jumpa cuma 2 batu. Wal tamastu tsalitsah, saya coba cari batu yang ketiga, falam ajidhu, karena disunahkan 3 batu, ya. Nah, tapi saya nggak jumpa. Yang saya jumpa yang ketiga ini adalah fa akhadtu rawsatan, saya jumpa kotoran hewan yang sudah kering. Fa ataituhu biha, saya berikan sama Nabi. Lalu yang diambil Nabi yang mana? Fa akhadha al-hajaraini, yang diambil Nabi itu 2 batu, wa al-qarrawsata, dan dia campakkan kotoran tadi, dan dia mengatakan ini adalah hadza riksun, ini adalah najis. Nah, ini dulu, ya. Kalau sekarang ini mungkin pastikan kalau itu enggak air, ya, benda atau kain atau tisu jangan sampai ada najis di situ. Nah, itu yang maksudnya di sini. Kemudian diharamkan istinja dengan menggunakan makanan, nah, seperti roti, ya. Dia nggak ada air, yang ada roti, boleh nggak dia istinja dengan roti? Haram hukumnya, ya. Atau dengan tulang. Kalau roti makanan manusia, ya, atau dengan tulang. Tulang itu makanan jin. Jangan istinja dengan menggunakan tulang, karena kata Nabi tulang itu adalah makanan jin. Kalau makanan manusia dikenakan kotoran di situ, kita marah. Maka jin juga kalau kita kasih kotoran pada makanannya, dia akan marah. Itu, ya, larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Ada hadisnya di sini, ya. Kata Nabi, atani da'i al-jin. Saya didatangi oleh ustadznya jin. Da'i al-jin, ini ustadznya jin. Ya, jin itu ada da'inya. Saya pergi bersama dia, faqaratu alaihimul Quran, saya ajarkan Al-Quran. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada jin Al-Quran juga, ya. Qal wa sa'aluhu az-zada. Nah, kumpulan jin ini bertanya kepada Nabi, minta sama Nabi, makanan kami ini apa ya Rasulullah? Faqala lakum kullu azmin. Nah, kata Nabi, makanan kalian adalah semua tulang. Tapi tulang dzukira smullahi alaihi, yang disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jin saja itu makan tulang, tapi tulangnya yang disembelih ya atas nama Allah. Yaqa'u fi aidikum aw farama yakunu lahman. Kalau sudah nanti akan banyak daging di situ, kata Nabi. Wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum. Dan semua ya adalah kotoran hewan, ya. Dan semua, sementara kotoran hewan itu adalah alafun lidawabikum, itu adalah makanan hewan-hewan kalian. Jadi jin juga punya hewan, ya. Makanannya apa? Dan kotoran-kotoran hewan. Nah, ini mungkin yang makanan tulang yang disebutkan nama Allah itu jin yang Islam, ya. Nah, kalau jin yang tidak Islam mungkin makanan kotoran juga, ya. Tapi intinya bukan di situ cerita. Cerita kita adalah tidak boleh jin. Nah, Nabi mengatakan fala tastanju bihima, jangan istijak dengan tulang dan kotoran tadi. Kenapa? Fa innahuma ta'amu ikhwanikum, karena keduanya itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la tastanju birrawthi wala bil 'idhami, jangan kalian istinja dengan menggunakan kotoran hewan dan juga jangan menggunakan tulang. Fa innahu zadu ikhwanikum minal jin, itu adalah bekalan saudara kalian dari bangsa jin. Nah, ini dikiaskanlah makanan manusia, ya. Makanan jin sama juga dengan makanan manusia, nggak boleh, ya. Berapa itu? Kita teruskan. 3. Diharapkan istinja dengan sesuatu yang terhormat, yang dihormati. Kajuz'i hayawan muttasil bih, ya. Kita misalnya ada kambing, lalu kita ambil kaki kambing itu kita gosok-gosokkan di tempat keluar buang air besar. Masih bersambung kakinya itu dengan kambingnya, itu nggak boleh, ya. Apalagi tangan manusia gitu, nggak boleh, ya. Kenapa? Karena disebut di sini li'annahu yatanafa ma'a takrimi, ya, ini kita tidak menghormati, ya. Karena hewan itu kalau dia masih hidup ya jangan kita kotori begitu. Nah, ya. Tapi kalau hewan yang sudah, bagian hewan yang sudah terpisah, ya itu para ulama membolehkan, ya. Tapi kalau dia masih hidup itu tidak membolehkan. Saya rasa pembicaraan yang kayak gini jarang ya dilakukan. Ya, kita selalunya istinja dengan air saja. Nah, sekarang adab istinja. Ini penting ya, adab istinja ini penting. Nah, adab istinja diantaranya adalah, ya, pertama yang berkaitan dengan masalah tempat. Tempat kita buang hajat. Maka kita jauhi tempat buang hajat itu. Ini adab istinja dan adab buang hajat, ya, judulnya. Maka kita jauhi kalau kita buang hajat, jangan di jalan yang orang selalu lewat di situ. Nah, jangan di jalan yang orang selalu lewat di situ, atau jangan di tempat duduk yang orang selalu duduk di situ.
Kenapa? Karena ini akan mengganggu mereka. Nanti kalau dia jalan di situ, nanti dia cium bau kotoran, ya, bau pesing atau bau kotoran manusia, enggak boleh. Atau tempat orang duduk, begitu dia duduk langsung kecium tuh bau pesing. Nah, biasanya di mana orang duduk di tempat menunggu bus ya, kendaraan itu biasanya kadang-kadang orang suka buang air di situ, ya. Kadang duduk langsung tercium bau pesing. Nah, itu nggak boleh itu, ya. Ini banyak dilakukan orang. Karena itu kata Nabi, ittaqu alla'anaini. Takutlah kalian dua hal yang menyebabkan kalian akan dilaknat. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Yang pertama adalah alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim, yang dia yatakhalla. Yatakhalla itu bisa jadi buang air besar atau buang air kecil di jalan orang yang selalu lewat atau di tempat mereka bernaung, ya. Itu berdosa, ya, kalau kita buang air di situ. Kemudian jangan buang air di lubang atau di dinding, ya. Dinding rumah orang, dinding pagar, lubang, ya, jangan. Kenapa? Karena nanti kalau di lubang barangkali di situ ada ular. Nah, begitu kita buang air di lubang keluar pula ular, ya, bisa mendatangkan bahaya. Atau semut di dalam, nanti semut tuh ya bisa mati di situ. Nah, kebanjiran dia, ya, nggak boleh. Jadi adab jangan di lubang. Luar biasa ya agama Islam ini. Hadis Nabi mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil juhri. Rasulullah melarang orang buang air kecil, kencing maksudnya, mohon maaf, di lubang. Berikutnya dilarang juga buang air kecil atau besar di bawah pohon yang sedang berbuah. Nah, kenapa? Nanti kalau buahnya jatuh, nah itu nempel di situ, ya, sehingga orang nggak bisa makan buah tadi, ya, nggak bisa ngambil manfaat. Kemudian juga dilarang buang air besar atau kecil di air yang tertakung, yang tidak mengalir, ya. Itu akan membuat orang jijik lah begitu melihat air tertakung. Mungkin orang akan mengambil air di situ, ditengoknya ada kotoran, nanti akan mendatangkan kejijikan, ya. Ditengok di situ ada najis, ya, atau dia buang air kecil, dicium airnya sudah berubah, ya. Kecuali air yang mengalir, tapi sebaiknya, ya, sebaiknya ini, walaupun secara hukum fikihnya, ya, secara hukum fikihnya kalau orang buang air besar di sungai atau buang air kecil, airnya itu suci, tetap suci, ya, karena airnya mengalir, boleh kita mandi, berwuduk di situ. Tapi itu juga akan bisa mengotori sungai tadi. Ya, kalau yang buang kotoran itu satu orang, coba kalau sekampung buang air besar di situ, habislah sungai itu akan berubah baunya, ya. Jadi ini dianjurkan sungai untuk kita jaga. Nabi melarang, ya, naha an yubala fil ma'ir raqid. Nabi melarang buang air di tempat air yang tidak mengalir, yang tertakung. Sebahagian mengatakan ini larangannya makruh, tapi Al-Imam An-Nawawi mengatakan larangan ini menunjukkan haram, ya. Haram hukumnya, kata Al-Imam An-Nawawi, buang air di air yang tertakung. Kemudian berkaitan tentang masalah adab masuk toilet, ya, masuk dan keluar, masuk menggunakan kaki kiri, keluar menggunakan kaki kanan, ya. Kemudian berdoa kalau masuk, ya, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya. Ini masih sempat nggak kita baca ini kalau kita buang air besar, air kecil, masuk toilet? Mudah-mudahan masih sempat, ya. Nah, jadi diingat doanya.
Simpel-simpel begini, bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada setan, laki dan perempuan. Biar nggak lama-lama kita di dalam toilet. Ada orang nggak baca doa, lama dia toilet, baca koran, merokok, segala macam, bisa 1 jam. Ya, mungkin diantaranya adalah dia tidak baca doa, menikmati pula dia di situ. Ya, karena memang itu bukan tempat yang baik untuk berlama-lama. Kalau sudah selesai kita buang hajat, segera keluar. Ya, doa keluar dari toilet, ghufranaka, keampunanmu ya Allah, alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku al-adza, penyakit, dan telah menyembuhkanku. Alhamdulillah. Ya, sesungguhnya kalau kita nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang air kecil, itu penyakit ini. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mudahkan kita mengeluarkan kotoran itu artinya Allah sembuhkan. Berapa banyak orang nggak bisa buang air besar, air kecil? Ya, ada orang nggak bisa buang air besar, akhirnya dicari tempat lain agar kotoran keluar, dioperasi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu doa. Ya. Kemudian yang berikutnya yang berkaitan tentang masalah arah. Arah, kalau kita buang air besar, air kecil, nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini kalau tempat terbuka, ya. Tapi kalau kita dalam toilet, hadap mana-mana pun boleh. Ini kalau tempat terbuka, ya. Nggak ada penutupnya, di tanah lapang misalnya, yang ada kayu-kayu dekat-dekat di situ, ya. Jangan, pastikan jangan hadap kiblat, ya, atau jangan membelakangi kiblat. Tapi kalau kita dalam tempat yang tertutup, ya, mau hadap kemanapun nggak ada masalah, karena Nabi melarang, ya, kalau kalian masuk toilet buang air, ya, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat, baik buang air besar ataupun buang air kecil. Walakin syarriqu aw gharribu, kata Nabi. Akan tetapi menghadaplah kalian ke timur dan ke barat atau ke barat. Ini kalau di Madinah, ya. Kalau kita sekarang timur dan barat ini arah kiblat kita, ya, berarti utara dan selatan, ya. Ini kondisinya ketika ada di Madinah. Baik, ya, itu diantara adab-adab buang hajat. Berikutnya, ma yata'allaqu bihali qadhi al-hajah. Nah, yang berkaitan tentang orang yang sedang buang hajat. Nah, sampai di sini diajarkan oleh para ulama, ya. Orang yang sedang buang hajat itu macam mana cara buang hajatnya? Dia ayya'tamida ala yasarihi wa yansib yumnahu. Didudukkan kaki kiri, itu ditegakkan kaki kanan. Kalau dia jongkok, ya, dudukkan yang kiri, tegakkan kanan. Begitu. Buang air apa itu? Buang air kecil, ya. Itu dia. Kenapa? Karena posisi duduk seperti itu akan menghabiskan seluruh kotoran yang ada. Artinya, kalau orang berdiri buang air kecil, itu nanti akan menyisakan sedikit, ya. Walaupun sudah habis keluar, begitu dia selesai, nanti keluar sedikit tuh. Karena nggak habis keluar. Tapi dengan posisi duduk seperti ini, itu akan menghabiskan seluruh kotoran. Dan disunahkan untuk berdehem. Dengan berdehem begitu, itu akan mendorong kotoran itu habis keluar. Subhanallah. Ya. Kemudian wala yanzur ilas sama, dia nggak boleh lihat ke langit. Itu adabnya luar biasa. Wala ila farajihi, nggak boleh lihat alat kemaluannya. Masya Allah. Wala ila ma yakhruj minhu, nggak boleh melihat apa yang keluar. Begitu dia buang kotoran, tengoknya, ya, kotorannya, ya. Jangan tengok, li'annahu la yaliqu bihalihi. Ya, memang nggak layak untuk ditengok. Itu diantara adab.
Dan kemudian wa yukrah al-qadi al-hajah al-kalam wa ghairuhu asna qada'iha. Dimakruhkan ya orang yang sedang buang hajat tadi, al-qadi al-hajah, ngomong dan melakukan hal-hal yang lain ya. Orang kadang merokok ya di toilet, kadang baca koran dia ya. Kalau kita masuk toiletnya itu banyak, berdampingan 4, itu nggak boleh saling bertanya ya, saling ngomong itu dalam toilet nggak boleh. Ini nanya, udah selesai belum gitu ya, ayo cepat keluar, oh ya tunggu bentar, itu nggak boleh tuh ya, diam. Kalau ada orang bagi salam, jangan dijawab. Assalamualaikum, kita dalam toilet. Waalaikumsalam. Oh jangan. Kenapa? Karena Nabi ketika ada orang lewat, ya Rasulullah sedang buang air kecil, mereka bagi salam sama Nabi, Nabi tidak menjawab salam dia. Ya, luar biasa. Oke, berikutnya larangan berbicara tadi ini kata Nabi, la yakhruj ar-rajulani yadribanil ghaib, ya. Jangan ada dua orang yang keluar dari toilet kashifaini an auratihi ma yatahaddatsan. Masih lagi nampak auratnya terbuka. Kemudian ngomong-ngomong lagi. Itu. Sudahlah aurat masih terbuka, ngomong lagi. Ya. Nah, Allah marah kepada hal yang demikian. Ya. Nah, dikiaskanlah perbuatan ngomong, merokok dan lain-lain, ya, makan dalam toilet, minum, dan melakukan perbuatan yang lain, termasuk juga nyanyi ya. Orang dalam toilet nyanyi dia, ya, nah, itu dilarang ya. Pokoknya dalam toilet itu ya diam aja, khusyuk ya, selesaikan hajatnya. Nah, begitulah Islam mengatur sampai seperti ini. Ya, Islam mengatur. Nah, kalau kita istinja berikutnya, adabnya istinja itu menggunakan tangan kiri, ya, bukan tangan kanan. Ya, jadi yang memegang, mohon maaf ya, mohon maaf, kemaluan kita nggak boleh dipegang pakai tangan kanan, itu dipegang pakai tangan kiri, ya. Nah, itu diantara adabnya. Ya, Nabi mengatakan idza bala ahadukum fala ya'khuzanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila salah seorang kamu itu buang air kecil, maka dia tidak boleh, mohon maaf ya, memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Kata Nabi. Dan juga tidak boleh istinja dengan tangan kanannya. Oke. Berikutnya adalah toharoh minal hadas. Toharoh minal hadas ini ya, ini syarat untuk sah salat, berwudu ya. Kemudian hadas kita sudah bagi hadas besar, hadas kecil, ini sudah kita singgung sedikit ya pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, selesai sekarang itu tentang masalah istinja ya. Istinja sudah selesai. Saya bacakan dulu. Ini ada syair ya. Bagus nih syair. Adab buang hajat. Jika Anda buang hajat, inilah dia adab-adabnya. Semoga Anda dapat manfaat, terhindar juga dari larangannya. Anda harus menutup diri. Tadi sudah dijelaskan, kita harus tutup diri ya dari pandangan setiap manusia. Jangan pamer pula buang hajat. Atau dengan cara menjauhi dengan mencari satu area bersembunyi ya. Buang hajat itu jangan bagi tahu orang, "Oh, tengok aku sedang buang hajat," gitu, nggak boleh. Ya, bersembunyi, lari dari orang. Tulisan Allah jangan dibawa. Itu. Kalau ada di baju, di tas, ada cincin tulisan Allah, jangan bawa masuk. Ya. Letak di mana? Letakkan di luar. Kalau takut hilang, titipkan ya sama kawan. Kalau ada mushaf, tinggalkan. Ya.
Kalau HP kita yang ada mushaf digital macam mana? HP ada mushaf digital. Ditutup aja. Ditutup, ya. Bawa masuk boleh. Ya, jangan dibuka. Aplikasi Quran itu jangan dibuka, ditutup, bawa masuk HP-nya. Jangan ditinggal di luar. Nanti diambil orang. Itu kan di dalamnya ada Quran. Bukan yang kayak gitu ya. Nah, kalau enggak, macam mana orang yang hafal Quran masuk toilet? Apakah harus dia lupakan dulu ayat Quran di dalam hafalannya? Ya, kan dia bawa masuk ke toilet itu. Itu dibolehkan. Nanti mungkin ini ada yang bertanya ya. Sudah kita jawab duluan. Jika masuk ke dalam toilet, karena itu kalimah mulia, walaupun Anda sedang kebelet, kebelet banget, ya, pastikan adab-adab tadi. Kepada Allah mintalah perlindungan, itu baca doa tadi, saat masuk ke dalam jamban. Kaki kiri harus didahulukan, seperti yang sudah Nabi contohkan. Jelas ya? Jika keluar dari jamban, langkah dulu kaki kanan. Itu yang Nabi perintahkan, kita sepatutnya ikut mengamalkan. Jangan Anda menghadap kiblat atau juga membelakanginya. Nabi suruh ke timur dan ke barat itu kalau di Madinah, ya, itu di Madinah kondisinya. Bicara juga dilarang Nabi kecuali jika keadaan terpaksa. Kalau udah terpaksa, bolehlah, ya. Dicari-cari sama ibunya, ya, tanya-tanya, takut, bolehlah, "Mak, aku buang air," gitu. Tapi cukup sekedarnya aja setelah Mama tahu, ya. Nah, kalau terpaksa. Ya. Kemudian orang bagi salam sama Nabi, Nabi diam saja. Tidak di tempat bernaungnya manusia atau juga di seberang jalan. Harus hindari tempat keduanya sebab mereka akan disusahkan. Air tergenang juga dihindari karena jadi akan tercemari. Dengan kencing saja bisa jadi, buang air besar apalagi makin dahsyatlah kotorannya. Istinja jangan Anda tinggalkan dengan air atau batu. Ini dengan air lah sekarang ya. Agar azab kubur dijauhkan, itulah penyebabnya salah satu. Jadi orang yang diazab di kubur itu salah satunya adalah karena dia tidak istinja. Pernah Nabi jalan itu melewati kuburan, tiba-tiba Nabi mengambil pelepah korma. Dan pelepah korma itu diambil dua oleh Nabi dan ditancapkan di dua kuburan. Sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa ditancapkan pelepah korma di situ?" Nabi mengatakan, dua orang ini, kata Nabi, sedang disiksa. Satu disiksa karena mengadu domba orang lain, satu orang lagi disiksa karena dia tidak istinja. Jadi hati-hati, tidak istinja bisa menyebabkan apa? Azab kubur. Terakhir ucapkan doa ghufranaka saat keluar dari jamban. Semua adab diamalkan semua, semoga kita beroleh keridhaan. Baik, jelas ya, adab-adab istinja, cara-cara istinja, ya, itu sudah jelas. Baik, kita teruskan sedikit lagi, ya. Masuk kita sekarang pembahasan wudhu. Wudhu ini sudah cukup jelas, ya. Fardu wudhu ini rukun wudhu. Ayatnya dalam surah Al-Maidah, ya. Ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, jika kalian mau salat. Ini disebutkan di sini jika kalian mau salat. Artinya syarat sah salat harus berwudu. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dua tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai dua mata kaki. Jadi ayat surah Al-Maidah ayat 6 ini jelas menunjukkan rukun wudhu. Ya. Ada berapa di sini? Pertama, membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki 4. Ya, rukun wudhu itu ada 6, tambah niat, satu lagi tertib. Niat nanti innamal a'malu binniyat, hadis Nabi. Satu lagi tertib diambil dari urutan yang sudah Allah sebutkan. Allah di sini menyebut pertama membasuh wajah. Allah tak sebut tangan dulu, yang Allah sebut wajah. Baru Allah sebut apa?
tangan, baru Allah sebut kepala, baru Allah sebut kaki. Jadi ikut urutan yang mana duluan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini yang pertama adalah niat, ya. Ini niat yang pertama. Yang berikutnya adalah membasuh semua wajah, ya. Wajah itu atas ini tempat tumbuhnya rambut sampai, ya, bawah asfal azzakan tulan, sampai bawah dagu, ya. Bawah dagu sini. Ini dibasuh, ya. Panjang begitu. Kemudian lebarnya dari al-uzun, dari telinga sini sampai telinga sini. Itu wajah. Jadi nggak boleh hanya di depan. Sementara pipi kanan kiri itu nggak kena. Maka itu tidak sah. Oke, kita ringkas saja. Kalau misalnya nanti dia punya janggut, ya, janggut tebal, dia masukkan air ke dalam janggutnya. Kemudian basuh 2 tangan sampai 2 siku, ini jelas dilewatkan, ya. Kalau nggak lewat nanti bisa wudunya tidak sah. Kemudian berikutnya adalah membasuh kepala. Membasuh kepala ini kalau dalam mazhab Imam Syafi'i sebahagian, tapi disunahkan semuanya, ya. Jadi membasuh kepala itu gini, ambil air, ya, sapukan begini ke depan. Itu membasuh kepala namanya, ya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian basuh 2 kaki. 2 kaki ini pastikan dia di atas 2 mata kaki, ya. Sebab ada Nabi mengatakan wailul lil aqabi minan nar, ya. Tumit yang tidak kena air nanti masuk neraka. Jadi orang-orang tergesa-gesa, ya, nggak sempurna wudunya, maka bukan saja wudunya tidak sah, sholatnya pun tidak sah. Kemudian tertib, ya, seperti yang sudah disebutkan. Sunnah wudhu, baca bismillah, ya. Kemudian basuh 2 telapak tangan 3 kali, ya. Bersiwak. Siwak ini ada kayu siwak, ya, kayu siwak. Itu. Tapi di tempat kita ini jarang. Tapi kalau di negeri Arab itu rata-rata orang pakai siwak. Kalau mau wudhu mereka siwak dulu, ya. Masukkan air ke hidung dan berkumur-kumur, ya, dengan tangan kanan, ya, dan dikeluarkan dengan tangan kiri. Bukan tangan kiri yang masuk, ya. Masukkan air tangan kanan, keluarkan tangan kiri. Begitu, ya. Kemudian janggut kalau tebal, ini orang Arab lah. Kita ini jarang punya janggut, ya. Itu harus dimasukkan air ke dalam. Membasuh semua kepala, ini dalam mazhab Syafi'i disunahkan, ya. Kemudian jari-jari kita itu diselah-selahi, ya, pastikan air itu masuk. Yang ke-9 adalah membasuh daun telinga luar dalam, ya, dengan air yang baru. Kemudian 3 kali dibasuh, itu sunnah. Mendahulukan kanan dan kiri itu sunnah, ya. Kemudian digosok-gosok, dalku itu digosok-gosok, ya. Mualah ini berurutan, ya, jaraknya itu jangan lama kali, ya. Basuh muka langsung tangan itu namanya mualah, ya. Jangan basuh muka kemudian sarapan dulu dia baru basuh tangan, ya. Pas itu makan lagi baru basuh kepalanya, diusap kepalanya, istirahat dia baru kaki. Itu enggak mualah namanya, ya. Mualah itu jarak antara satu anggota dengan anggota lainnya dibasuh berdekatan. Kemudian disunahkan agar air wudhu itu tidak disapu, tidak dikeringkan, biarkan dia kering sendiri. Kenapa? Karena ada hadis Nabi mengatakan nanti, ya, anggota wudhu kita itu akan bercahaya. Barang siapa yang ingin cahayanya itu dilamakan oleh Allah, ya, maka hendaklah dia membiarkan air wudhu itu sampai kering dengan sendirinya. Kemudian disunahkan untuk tidak mubazir, ya. Jangan pula terlalu mubazir, ya.
mentang-mentang di kita air ini banyak, untuk basuh muka aja udah 1 ember, ya. Itu mubazir namanya. Atau juga jangan pelit kali, ya, dikit kali gitu, nggak boleh juga. Artinya pertengahan, ya. Menghadap kiblat ketika berwudu, tidak ngomong ketika berwudu. Kan kadang-kadang, ya, tempat wudhu itu kan berbaris, ya, masing-masing berwudhu, basuh muka, macam mana ceritanya tadi itu? Ngomong dia dengan teman sebelahnya, oh iya, nanti aku mau jumpa dia, ya, ngomong dalam keadaan berwudhu, ya, disunahkan tidak ngomong, ya. Kemudian berdoa ketika sudah selesai wudhu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Terus kita habiskan ini sekali lagi, makruh dalam berwudu, ya, terlalu mubazir atau terlalu sedikit, pertengahan, mendahulukan yang kiri dari yang kanan. Kemudian menyapu, mengelap dengan sapu tangan air wudhu tadi, kecuali kalau ada uzur, ya, misalnya terlalu dingin misalnya, atau ada luka misalnya yang segera dikeringkan, itu dibolehkan. Jadi kalau nggak ada alasan, makruh hukumnya, biarkan dia kering sendiri, ya. Kemudian berwudhu dengan menepukkan air ke wajah, ditepukkan begitu, itu makruh, ya. Kenapa makruh? Karena wajah ini harus dihormati, nggak boleh ditepuk-tepuk begitu, ya. Kemudian lebih dari 3 kali. Tadi sunahnya 3 kali, ini lebih 3 kali, 5 kali, 10 kali, ya, itu makruh. Kemudian al-isti'anah biman yaghsillahu a'dha min ghairi uzrin, minta tolong sama orang lain agar dibasuhkan anggota wudhunya, itu makruh. Kecuali kalau ada uzur, ya, nggak bisa dia wudhu lagi, harus diwudhukan karena sakit, itu boleh. Kemudian berlebihan ketika kumur-kumur, masukkan air ke hidung bagi orang yang puasa, takut nanti airnya masuk, ya. Yang membatalkan wudhu, kalau sudah ada yang keluar dari salah satu jalan, artinya buang air kecil, buang air besar, itu batal. Tidur, tidur ghairul mutamakkin, orang tidur duduk, terangkat itu punggungnya, ya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau nggak terangkat nggak batal, kalau terangkat batal. Itu, ya. Kalau orang sholat Jumat duduk dia terangkat punggungnya, itu batal, dia wudhu lagi. Ya, kalau nggak terangkat nggak apa-apa. Oke. Walaupun nanti ini dah khilaf di kalangan ulama, ya, tapi dalam mazhab Syafi'i itu bisa batal. Kemudian hilang akalnya disebabkan mabuk, ya, atau gila, batal wudhu. Bersentuhan laki-laki dengan perempuan, ya, tanpa lapis, kemudian menyentuh kemaluannya sendiri, ya, atau kemaluan orang lain, ya, itu juga batal. Baik, itu diantara rukun wudhu, sunnah wudhu, makruh dalam berwudhu, ya. Nah, apa saja yang disyaratkan harus kita berwudhu? Kita harus berwudhu kalau sholat, itu syarat sah wudhu. Kemudian kalau kita tawaf harus berwudhu, ya. Pegang mushaf, menyentuh mushaf, ya. Ini sebaiknya berwudhu, walaupun ada pandangan nanti membolehkan, tapi sebaiknya adalah berwudhu. Baik, selesai. Alhamdulillah, kajian kita malam ini sudah kita bahas al-istinja dan wudhu, ya. Akan datang kita bahas menyapu 2 khuf, sepatu, ya, sepatu yang terbuat dari kulit. Nanti kita jelaskan bentuk khuf itu seperti apa. Baik, untuk sementara kita cukupkan, ya, pembahasan malam ini. Mudah-mudahan apa yang tadi diterangkan bisa menambah ilmu untuk kita semuanya.